Di era Arne Slot, Virgil van Dijk tidak hanya menjadi tembok pertahanan. Sang kapten juga udah berhasil mengevolusi permainannya ke level yang berbeda. Di video kali ini kita akan deep dive, membahas secara mendalam terkait perubahan yang bikin kapten kita ini makin matang, makin serbaguna, dan makin memimpin. Bagian 1, sosok pemimpin yang tepat. Agak sulit memang buat gue menjelaskan frasa makin memimpin ini ya. Karena dari awal kedatangannya pun ke Liverpool, kita tahu pemain ini adalah seorang leader, seorang pemimpin. Virgil van Dijk selalu jadi sosok leader yang luar biasa, bukan cuma buat Liverpool, tapi juga buat timnas Belanda. Di balik layar, dia adalah sosok yang selalu ada buat rekan setimnya. Seperti contohnya beberapa waktu lalu sebelum kompetisi Euro 2024 digelar, Virgil van Dijk menyempatkan dirinya untuk menulis dan mengirimkan surat yang dipersonalisasikan untuk setiap member dari timnas Belanda. Setiap suratnya relevan, memberi motivasi, dan yang paling penting setiap suratnya tuh unik, tidak generik dan asal copy paste. Bahkan di contoh kasus lain, kabarnya hanya butuh 9 hari untuk seorang Van Dijk membuktikan bahwa Arne Slot selama ini salah. Yes, dalam sebuah sesi interview dengan layanan streaming bernama Viaplay belum lama ini, Slot menjelaskan, sebelum saya bekerja dengan Virgil, saya selalu mengatakan bahwa saya tidak lagi percaya dengan konsep seorang pemimpin. Waduh, Slot anarki apa gimana? Tapi Virgil adalah seorang yang secara konstan memastikan para pemainnya hadir, dan dia memberikan contoh yang baik tentang cara berdiri di lapangan latihan dan apa yang harus dilakukan di gym. Itu kata Arne Slot. Pertandingan melawan Arsenal akhir Oktober kemarin adalah pertandingan ke-100 Virgil van Dijk sebagai kapten Liverpool. Dengan 71 match diantaranya telah ia dan timnya menangkan. Walaupun saat ini persoalan perpanjangan kontrak masih belum clear, setidaknya dari pembahasan di bagian 1 ini kita paham kehilangan Virgil van Dijk akan membuat Liverpool kehilangan sosok penting, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bagian kedua, evolusi di lapangan. Kalau ada satu hal yang paling kontras dari sistemnya Arne Slot selama bertugas di Liverpool sejauh ini, yaitu adalah dia membuat tim ini berani mengambil resiko membangun serangan dari belakang. By the way, shout out tentu saja kepada seluruh pemain yang bisa beradaptasi dengan sangat halus di sistem yang baru ini. Ketika video ini dibuat, kita lagi posisinya double pucuk. Lanjut ya. Di sistem baru ini, sistem di mana pemain-pemain belakang kita banyak mengambil resiko, mendelay serangan, menunggu celah hingga pertahanan lawan terbuka, kemudian melakukan transisi secara cepat untuk melancarkan serangan. Jelas, dalam sistem seperti ini, tugas back yang demi konteks video ini adalah tugasnya Van Dijk, itu nggak cuman hanya sebagai back saja, melainkan sang pemain juga dituntut untuk menjadi motor serangan Liverpool. Yes, seorang playmaker. Simpelnya, di era Arne Slot sejauh ini, terutama ketika melawan tim-tim yang bermain high press, yang mana high press saat ini udah kacangan sekali belakangan ini ya, garis tengah Liverpool tuh seperti ditarik ke belakang, sehingga para back dituntut untuk menguasai bola, untuk bisa menguasai bola, memenangkan duel, mencari celah untuk mengalirkan bola, seperti layaknya seorang playmaker. Lalu bagaimana dengan pemain tengah yang biasanya jadi playmaker? Para pemain tengah ini biasanya akan dijadikan tameng untuk melindungi garis pertahanan, sambil terus secara aktif mencari ruang untuk kemudian mengalirkan bola operan dari belakang ke garis terdepan. Bagian ketiga, the Dutch connection. Gue rasa semua akan setuju kalau ada satu pemain yang paling menonjol, yang paling berkembang di era Arne Slot ini, semua akan menjawab Ryan Gravenberch. Sejak dilatih Slot, Gravenberch jadi andalan di posisi nomor 6 dengan ciri khasnya sendiri. Walaupun fokus Gravenberch di posisi tersebut bukan semata-mata sebagai destroyer, namun kemampuan positioningnya dan awarenessnya Ryan sejauh ini tuh memberikan warna baru di lini tengahnya Liverpool. Tapi bukan itu yang mau gue bahas, karena udah banyak video yang membahas gaya bermainnya Gravenberch inilah ya. Yang gue mau bahas justru adalah dari mana sumber bolanya Gravenberch. Siapa yang mengoper Gravenberch dengan operan-operan yang kemudian bisa dia follow up dan dia transisikan menjadi sebuah serangan cepat dan mematikan. Ya siapa lagi kalau bukan dari Virgil van Dijk. Dari data yang gue dapet per 1 November kemarin, total 73 operan yang diberikan Van Dijk ke Ryan Gravenberch. Ini merupakan operan kombinasi paling produktif antar dua pemain di Premier League musim ini. Tahu nggak di urutan keduanya siapa? Ya, Virgil van Dijk ke McAllister dengan total 50 operan.
Ini perlu dicatat ya, ini bukan hanya di Liverpool saja, tapi ini di seluruh Premier League. Jadi peringkat satunya tuh kombinasi antara Van Dijk dan juga Gravenberch. Nomor 2-nya Van Dijk ke McAllister. Ini tuh kalau gue bayangin ya, ini kita kayak punya Thiago di lini belakang tau, playmaker jadi back. Ah lu lebay bang, masa kayak Thiago? Mungkin kayak gitu kan teman-teman ya kan. Nah ya, masalahnya passing-passingnya itu bukan passing simple, tipikal passing back ke pemain tengah gitu ya, tradisional gitu ya. Jangan lupa kalau yang gue omongin ini adalah sistemnya Arne Slot ketika main lawan tim-tim yang bermain high press yang tadi gue udah sebutin. Artinya si pemain-pemain tengah ini akan dikurung karena pertahanan lawan itu akan sangat tinggi. Artinya juga Van Dijk harus bisa melakukan passing-passing di area yang sempit. Kalau passingnya ke kaki yang salah aja, Gravenberch akan butuh 1 touch lagi untuk berputar dan ini akan melambatkan transisi menyerangnya, yang mana ini nggak sesuai dengan sistemnya Slot. Nyatanya passing-passing yang diproduksi Van Dijk itu perfectly angled, sudutnya tuh sempurna, dioper ke kaki yang tepat sehingga membantu Gravenberch untuk ngebuka badannya agar lebih siap duel sama lawan selanjutnya, atau bahkan melakukan apa yang belakangan ini gue sering sebut sebagai the Gravenberch turn. By the way, komen di bawah kalau mau kita bahas secara detail tentang the Gravenberch turn ini ya guys ya. Ini gue ada statistik yang memperlihatkan perbandingan jalur passing Van Dijk musim lalu dan musim ini. Kita tahu ya dari awal kualitas passingnya Van Dijk itu luar biasa lah ya. Tapi memang mayoritas passing yang dilakukan di musim lalu itu kebanyakan passing simple ke rekan center back-nya atau ke area kiri, areanya Robertson, Tsimikas atau Gomez gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya di musim ini, passing simple tadi sebenarnya masih dia lakukan, masih banyak dia lakukan. Tapi ada satu jalur baru di mana di musim ini menjadi jalur keempat terbanyak yang dilakukan Virgil van Dijk, yaitu ke area tengah, areanya Gravenberch dan juga McAllister. Bisa dikatakan Van Dijk di musim ini seperti diberikan tanggung jawab lebih oleh Arne Slot untuk memulai serangan. Bagian 3, masa depan dan warisan. Dengan menilai masih sepenting ini peran Virgil van Dijk di Liverpool, gue sih positif. Perpanjangan kontraknya harusnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi Van Dijk juga cukup aktif ya di luar lapangan. Kita udah sering lihat pemain ini bekerja sama dengan brand-brand besar hingga melakukan proyek-proyek pribadi, tapi semua itu nggak bikin fokusnya ke tim itu berkurang. Ini tentunya nilai plus untuk branding klub dari sisi bisnis tentu saja. Virgil van Dijk jelas rekrutan sekali seumur hidup. Bahkan di umur-umur senja karirnya, Van Dijk masih bisa menunjukkan bahwa ia masih mampu naik ke level yang berbeda. Oke guys, itulah tadi pembahasan terkait evolusi Virgil van Dijk. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman selama ini, seperti pertanyaan-pertanyaan seperti, Bang, kenapa sih lini tengah Liverpool tuh sering dikurung gitu ya? Ya iyalah, orang semuanya sekarang main high press, tujuan lawan emang mengurung lini tengah. Yang penting kan Slot punya solusi, dan solusinya solusi pinter gitu ya untuk masalah ini. Yang mana bukan malah diadu gontokin di lini tengahnya, malah ditarik lini tengahnya ke belakang gitu. Atau pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa sih bukan Curtis Jones yang di nomor 8 biar McAllister bisa maju jadi nomor 10? Ya karena di posisi nomor 6 dan 8 ternyata kita wajib punya pemain yang memiliki awareness yang tinggi dan pinter nyari celah. Dalam urusan ini, jelas Curtis Jones dan Sobosa itu lebih cocok berada di depannya untuk bantu overload di lini depan bersama striker. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan panjang sekali kalau dijabarin di sini semua. Perjalanan panjang memang, tapi semoga segmen deep dive ini membantu teman-teman untuk sedikit demi sedikit lebih memahami Arne Slot. Oke, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, mari kita berdiskusi ya kan tentang sistem baru ini. Dan jangan lupa sebelum cabut boleh di like, di share videonya, subscribe dan join member untuk dapatkan konten-konten seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Saya nama gue Fernando Wibianto. Undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.